Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kami dapat presentasikan tugas satu kami melalui via Zoom. Sebelum kita masuk di pembahasan tugasnya, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya sendiri Nur Hidayah dengan NIM 13020220122 dengan teman saya. Saya Nur Aziza dengan NIM 13020220073. Dan saya Rina dengan NIM 13020220079. Dan saya Nurmila Sari dengan NIM 13020220141. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan tugasnya. Next. Nomor 1 yaitu gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Di sini studi kasus pengembangan perangkat lunak yang kami pilih itu adalah aplikasi Brimo. Aplikasi Brimo adalah aplikasi keuangan digital dari Bank Rakyat Indonesia atau disebut BRI yang berbasis data internet. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan orang-orang pengguna BRI. Di aplikasi Brimo ini, kami akan menambahkan fitur lokasi ATM agar lebih memudahkan orang-orang untuk menemukan lokasi ATM terdekat di sekitar mereka. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurmila Sari untuk presentasikan tugas selanjutnya. Baik, nomor 2, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang paling cocok digunakan adalah prototype. Karena ini, dengan menggunakan model prototype, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih fleksibel dan efektif untuk menguji konsep dan ide sebelum produk yang sebenarnya dibuat, di mana ada 3 tahap pengembangan model pengembangan pada perangkat lunak menggunakan model prototype. Yang pertama, mencari dan mendengarkan kebutuhan dari pengguna mengenai keinginan dan pengumpulan informasi. Yang kedua, tim pengembangan mencoba merancang dan membuat sistem dan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, setelah dibuat hasilnya akan diserahkan kepada pengguna untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim pengembangan dapat memperbaikinya hingga sistemnya benar-benar telah sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Nur Aziza untuk presentasikan soal selanjutnya. Baik, nomor 3, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dan pemodelan yang dipilih. Berikut ini adalah deskripsi dan gambar dari model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pemodelan prototype. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, pengembang perangkat lunak aplikasi Brimo harus memahami kebutuhan pengguna dan membuat rencana untuk menciptakan prototipe awal. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini, pengembang perangkat lunak aplikasi Brimo membuat desain awal yang akan dibangun. Desain ini akan menunjukkan tampilan antarmuka dan fitur-fitur yang akan disediakan oleh perangkat lunak. Yang ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap ini, pengembang perangkat lunak aplikasi Brimo mulai membangun prototipe pertama. Prototipe awal harus mencangkup fitur-fitur yang akan disediakan oleh aplikasi. Yang keempat, tahap uji coba dan evaluasi. Pada tahap ini, prototipe awal diuji oleh pengguna dan umpan balik diperoleh untuk mengembangkan versi berikutnya.
Setelah pengembang menerima umpan balik pengguna, mereka memperbaiki prototipe awal dan membuat versi yang lebih baik. Proses ini terus diulang sampai pengembang memperoleh prototipe yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, tahap implementasi. Pada tahap ini, pengembang melakukan pengujian terakhir untuk memastikan bahwa prototipe final berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Rina untuk presentasikan hasil desain kami. Nah, sekarang saya akan jelaskan fitur yang kami desain. Saat tampilan awal itu masih sama seperti biasanya, yaitu kita login, kemudian kita memasukkan password, habis itu kita login lagi. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman utama dan di mana halaman ini tempat fitur-fitur Berimo berada. Dan di sini kami menambahkan fitur lokasi seperti yang saya jelaskan tadi, alasan kami memilih Berimo. Setelah itu, kami menambahkan fitur lokasi ATM Berimo. Setelah kita membuka fitur ini, kita akan menuju ke halaman lokasi ATM di mana menampilkan lokasi ATM Berimo yang terdekat. Di saat kita membuka salah satu lokasi yang terdekat, bank terdekat, kita akan langsung menuju ke ini Maps. Fitur ini kami buat biar lebih memudahkan seseorang untuk menemukan ATM BRI terdekat dari sekitar kita. Baik, saya kembalikan ke moderator. Jadi di situ tadi itu adalah hasil desain kami, yaitu Brimo. Jadi mungkin sampai di sini saja presentasi tugas 1 kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.